Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri. Gratifikasi, karena dia pejabat publik. Kalau Puan naik itu apakah gratifikasi? Gratifikasi, karena dia pejabat publik. Persoalannya adalah, jangan ketawa dulu. Persoalannya adalah, apakah itu gratifikasi yang dilarang atau tidak? Kan itu pertanyaan kita. Kalau seandainya dilarang, dia salah. Dan apa saya berat mengatakan Puan salah? Enggak. Mengatakan Mahfud salah? Enggak. Waktu yang akan menjawab ya. Sama lah ketika orang dulu bilang bangun jalan itu buat siapa sih? Bangun kereta buat siapa? Begitu kan. Selalu ada narasi kayak gitu. Karena kita memang nggak pernah. Dari sejak Indonesia merdeka, kita nggak pernah membangun sesuatu yang baru dari from scratch, dari nol yang kita bangun sendiri. Kan kebanyakan peninggalan. Jadi sesuatu yang baru itu ya pasti orang nggak biasa. Dan oleh karenanya mungkin sulit orang melihat hal-hal baik yang akan bisa kita dapatkan, manfaat yang Pak Jokowi selalu bilang, kita nih ngebangun sesuatu, kalau kita ngebangun infrastruktur, bukan hanya infrastrukturnya, tapi lanjutannya, multiplier efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pak Jokowi lagi, ya kan? Ini makin asik teman-teman. Pak Jokowi ini mengatakan asal untuk rakyat gitu, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya gitu ya. Ini sih luar biasa ya teman-temannya, karena mempertaruhkan reputasi politiknya gitu ya. Jarang-jarang tuh ada politikus maupun pejabat mempertaruhkan reputasinya gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Ada apa ya, dan mengapa gitu ya, apa yang ada pada diri seorang Pak Jokowi gitu ya. Tidak semua kalangan elit itu bisa terima punya presiden seperti Pak Jokowi teman-teman. Itu harus kita akui gitu kan. Karena dulu Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa, bukan anak kolong merat ya, bukan anak orang kaya gitu ya, dan tidak datang dari keluarga terpandang gitu teman-teman ya. Biasanya kan kita tahu kalau dia anak dari kolong merat, terus anak terpandang, pasti dia akan mendapatkan warisan gitu ya, warisan tahta gitu ya. Karena penghinaan itulah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang merasa lebih tinggi teman-teman, karena mereka menganggap Pak Jokowi itu rendahan teman-teman. Dan juga yang menghina Pak Jokowi itu orang yang iri pada dia, apalagi para garis keras yang sakit hati gitu ya, karena kalah dengan anaknya gitu. Ini sih hebat teman-teman, karena dia gimana ya, bisa dibilang ya beruntung sih enggak juga, karena berjuang gitu ya. Dia mengajukan anaknya, ya enggak juga mungkin ya memang udah garis tangan ya teman-teman ya. Contoh kayak Pak SBY mengajukan AHY untuk jadi gubernur, nggak menang gitu ya. Tapi Pak Jokowi itu diajukan oleh Pak Prabowo Gibran, menang gitu, jadi wapres gitu ya, wakil presiden gitu ya. Ini
fantastik kalau menurut saya ya. Nah, Pak Jokowi berhasil teman-teman. Dia berhasil melawan ini semua gitu ya. Karena kunci menghadapi kebencian dan penghinaan itu kan adalah merendahkan hati serendah-rendahnya gitu ya. Jadi kita belajar ikhlas gitu ya. Sampai orang tidak bisa lagi di mana titik untuk merendahkannya gitu. Dan ini ada pada diri Pak Jokowi. Apakah teman-teman setuju? Komen di bawah ya teman-teman. Apakah kita satu pikiran gitu ya? Dan Pak Jokowi memfokuskan perhatiannya untuk semakin banyak bekerja. Itu yang keren teman-teman. Bukan kayak pembenci Pak Jokowi cuman hanya ngomong doang di media gitu, ataupun omon-omon gitu ya, tapi kerja enggak. Nah, yang saya salut ini Pak Jokowi ini ya kerja gitu tiap hari, tak tak tak, di mana, di provinsi ini, di sana, di sini gitu ya. Pokoknya tidak ada diem gitu. Sampai saya searching teman-teman, saya searching beliau ini nggak pernah sakit gitu, nggak pernah dia absen untuk ataupun cuti untuk beristirahat gitu, nggak ada beritanya gitu ya. Nggak tahu deh nanti akhir jabatannya akan cuti gitu seminggu sebelum jabatannya atau bagaimana gitu kan, karena dia juga mau menunjukkan ke IKN. Tapi menurut saya ini rekor teman-teman, hampir 10 tahun beliau tidak mengambil cuti gitu ya. Ini ibaratnya kalau punya bos gitu ya, dia jadi karyawan, itu bosnya pasti senang teman-teman. Nah, bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, karena punya karyawan nggak pernah cuti gitu ya, nggak pernah sakit, on terus gitu, on fire terus gitu teman-teman ya. Nggak kayak yang orang-orang seberang gitu ya, yang sukanya omon-omon tapi kerjanya ya tidur gitu ya, nggak ada peningkatan, nggak ada gerak gitu, yang akhirnya pada dasarnya perutnya gendut semua gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kita bisa mengikuti ya jejak Pak Jokowi yang selalu rendah hati tapi banyak bekerja. Ini forever gitu ya. Dan ini adalah panutan menurut saya. Bukannya saya memuji ya gitu ya, tapi ini adalah panutan gitu. Coba teman-teman searching nanti ya, apakah beliau pernah cuti gitu ya. Nah, walaupun ada yang bilang teman-teman Pak Jokowi bodoh, Firaun, semuanya Pak Jokowi itu terima dengan lapang dada. Dia terima apapun itu, mau dibilang Firaun ya, mau dibilang plongo-plongo, diterima aja, yang penting dia kerja ya. Tapi di sini pendukung Pak Jokowi itu sangatlah banyak gitu ya, bahkan sampai banyaknya gitu dukungan doa buat Pak Jokowi. Itu teman-teman, ini menurut saya apa ya, speedless gitu ya, langsung respon orang gitu ya. Jangan pikirkan Pak gitu kan, ocehan yang cuman hanya 16% ataupun 24% gitu ya. Itu teman-teman ya, itu dia nggak tanggepin gitu, yang penting dia kerja gitu. Dan di sini teman-teman ada hal yang menarik, ada hal yang unik gitu ya juga ya, pas penetapan pemilihan gubernur Jawa Timur, ada salah satu pendukung calon yang meneriakan fufu fafa gitu ya. Nah, biar lebih jelas, mari kita saksikan dulu video berikut ini.
Itu tadi videonya teman-teman. Ini kayaknya pendukung 16% teman-teman yang belum move on dari kekalahan saat pilpres gitu ya. Ini kecewa gitu karena selain kalah teman-teman, pendukung 16% ini ataupun pendekarnya yang dicalonkan redup teman-teman. Di partai yang mengusungnya juga redup gitu, kasihan gitu, tidak diajukan juga jadi gubernur, tidak masuk apa-apa gitu, dan menurut saya karirnya hancur teman-teman. Apakah pandangan kita sama teman-teman? Coba nanti teman-teman komen di bawah ya, apakah calon pilpres kemarin yang 16% siap-siap redup kah? Atau masih bisa melangkah lagi untuk next mencalonkan gitu ya. Tapi sekitar 45% menurut saya teman-teman, beliau itu akan redup teman-teman, akan redup, pasti akan redup dan tidak punya elektabilitas lagi gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita simak dulu video penyampaian dari orang yang memang betul-betul ingin membawa Indonesia itu maju sesuai dengan visi misi Pak Jokowi. Berikut videonya. Kalau Pak Jokowi itu dari awal, beliau itu kan berulang kali bilang bahwa kita harus membangun dari pinggir, ya enggak? 10 tahun ini kalau kita lihat beliau itu sudah menyadari bahwa pembangunan itu nggak bisa di Jawa aja. Dia melakukan hal-hal yang tidak populer atau kurang mungkin dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dia bangun jalan-jalan di desa, bahkan di Papua aja, Trans Papua itu panjangnya 4 kali lipat dari Jakarta sampai Surabaya. Di saat orang-orang kalau mau ngitung nilai ekonominya, kapan nih pulangnya modal begitu kan? Penduduknya nggak banyak, ya nggak akan ketemu kalau mau cari modal gitu, kepulangan modal. Kemudian yang di perbatasan, yang selama ini ditinggalkan mungkin karena lagi-lagi jauh gitu. Kalau ngomong suara untuk bisa terpilih kembali, orangnya juga sedikit, nilai ekonominya nggak banyak, tapi beliau lakukan itu, membangun dari pinggir daerah 3T yang terluar, terdepan, tertinggal, itu justru beliau kerjakan. Dan kalau kita mau bicara membangun Indonesia Emas 2045, nggak akan bisa tercapai kalau hanya bertumbuh pada Pulau Jawa aja gitu kan. Jadi kalau ngomong Indonesia sentris itu yang memang harus dilakukan kalau kita mau mencapai Indonesia sentris. Pembangunan itu harus merata, nggak bisa lagi hanya Jawa, dan Jawa sekarang ini sudah overload, sudah nggak sehat juga, ya kan? Masih menjadi magnet karena yang dibangun secara masif memang Pulau Jawa gitu. Jadi kalau kita terus nggak melakukan hal yang bold untuk merupakan wujud dari komitmen Indonesia sentris, maka nggak akan terwujud tuh. Jadi Indonesia sentris ini rumus dasar sih kalau kita mau mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045, supaya setiap potensi-potensi daerah itu bisa berkontribusi kepada pertumbuhan, pada pembangunan, baru bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Kenapa menurut Sis Kris banyak orang-orang yang selama ini bersama Pak Jokowi ya malah 8 tahun ini ikut dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu kan, dapat jabatan publik di pemerintahan Jokowi, sekarang sudah menganggap Pak Jokowi tidak punya visi itu lagi, udah menganggap Jokowi bukan pemimpin yang Indonesia sentris lagi hari ini gitu. Kalau Sis Kris lihat di berbagai macam media sosial pasti lihat dulu orang-orang yang satu seiring jalan sama Sis Kris selama ini gitu ya, malah mereka lah yang menjadi garis terdepan yang mempertanyakan kredibilitas Pak Jokowi, terutama juga dalam konteks pemikiran soal Indonesia sentris ini. Kenapa mereka yang pertama yang jadi nggak percaya lagi hari ini gitu? Saya jadi keinget nih, Pak Jokowi kan pernah bilang gini ya, nggak plek-ketiplek kata-katanya ya, tapi beliau kan pernah bilang kurang lebih seperti ini. Ketika di awal didukung rame-rame, kalau udah di ujung ditinggal rame-rame. Mungkin mereka-mereka yang
yang punya pendapat demikian ada di dalam fenomena itu kali ya, melihat ini sudah mau selesai atau mungkin perbedaan pilihan dalam pilpres kemarin sehingga punya kekecewaan yang ya kita maklumin aja. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah balik kecewa kok ke mereka. Bagi Pak Jokowi mau kecewa atau tetap mendukung sampai akhir, tetap masyarakatnya beliau juga. Tapi yang kita lihat real nyatanya bahwa hari ini penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi kan udah nggak dari Jawa lagi, ya kan? Maluku misalnya udah catching up gitu. Kalimantan Timur sejak IKN mulai bergeliat, pertumbuhan ekonominya signifikan gitu. Jadi memang kita ini IKN ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kita miliki. Masalah saat ini apa sih? Masalah saat ini adalah Jawa itu udah overload banget. Bahkan Jakarta, apalagi Jakarta Utara, tempat saya tinggal, itu adalah yang paling besar penurunan tanahnya setahun bisa 10 cm. Jadi mau nggak mau, kita memang harus memikirkan alternatif lain untuk tinggal, untuk dikembangkan selain dari Pulau Jawa. Kedua, Ada masalah... bikin giant sea wall kalau kata Ridwan Kamil kan. Oh iya, giant sea wall. Giant sea wall juga bisa. Tapi gimana caranya kita mengatasi misalnya dalam ke depan soal pangan, soal polusi, soal energi. Ya IKN, selain posisinya di tengah, dia juga akan menjadi sampel atau model kota in the future yang akan green, forest city, smart forest city. Dimana di situ 70%-nya masih hijau, kebutuhan energi ada di sana, pangan di sana dengan budidayanya. Itu akan menjadi sampel. Kalau kita lihat-lihat nih jalan-jalan keliling Indonesia, pasti kan sering ngelihat kota-kota di Indonesia itu kalau kita nggak kesana 5 tahun aja ya, nggak, kecuali di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Pulau Jawa kan kebanyakan nggak berubah banyak dan agak mirip-mirip gitu kan. Makanya IKN itu nanti dibuat untuk menjadi lokomotif, menjadi sampel bahwa ke depan kita harus punya kota yang seperti ini, yang green, yang smart, yang orang bisa mengandalkan energinya dari air, dari matahari, cukup mengandalkan angkutan umum yang juga listrik gitu, dan itu nggak ada di Indonesia. Bagaimana cara membuktikan hari ini di balik semua tuduhan terhadap Pak Jokowi tadi ya? Makanya saya tanya, ini Indonesia sentris apa Jokowi sentris? Karena banyak tuduhannya, serangannya adalah proyek IKN ini ambisinya Jokowi, kepentingannya Jokowi. Ini yang banyak di media sosial juga kita lihat Prabowo dipaksakan untuk melanjutkan IKN ini, dan tentunya Prabowo nggak mau gitu. Banyak narasi-narasi macam itu karena ini adalah ambisi Jokowi semata gitu. Monumennya Pak Jokowi lah ya. Ini gimana Sis Kris memandang pandangan semacam itu? Mungkin waktu yang akan menjawab ya. Sama lah ketika orang dulu bilang bangun jalan itu buat siapa sih? Bangun kereta buat siapa, begitu kan? Selalu ada narasi kayak gitu karena kita memang nggak pernah dari sejak Indonesia merdeka, kita nggak pernah membangun sesuatu yang baru dari from scratch, dari nol yang kita bangun sendiri, kan kebanyakan peninggalan. Jadi sesuatu yang baru itu ya pasti orang nggak biasa, dan oleh karenanya mungkin sulit orang melihat hal-hal baik yang akan bisa kita dapatkan, manfaat yang Pak Jokowi selalu bilang, kita nih ngebangun sesuatu, kalau kita ngebangun infrastruktur, bukan hanya infrastrukturnya, tapi lanjutannya, multiplier efeknya, di mana nanti orang akan ada lahan pekerjaan yang baru, potensi-potensi ekonomi baru gitu. Jadi susah sih, Ri, kalau mau meyakinkan orang ya, mungkin orang itu harus melihat sendiri nanti ketika sudah jadi, bahwa ternyata bisa loh kita ini berkembang, ada pemerataan yang real bisa dilihat, nggak cuma Jawa doang. Karena mungkin susah terbayang, karena sejak Indonesia merdeka sampai sekarang yang kita lihat paling maju ya Pulau Jawa. Kita nggak bisa, daya imajinasi kita tuh nggak pernah bisa nyampe karena memang belum pernah melihat bahwa suatu hari nanti orang-orang tuh nggak akan kiblatnya berbondong-bondong mau ke Jawa, mau ke Jakarta, Surabaya dan sebagainya lagi, tapi mau ke Kalimantan gitu, mungkin mau ke Sumatera, mau ke Papua, mau ke NTT, mau ke Ambon, kan nggak ada yang ngomong gitu selama ini. Jadi sesuatu yang baru itu ya mungkin menakutkan. Orang lebih nyaman dengan
dengan kesulitan, dengan status quo, dengan kesulitan yang meskipun sulit tapi kita udah familiar dengan kesulitan itu. Jadi sulit diajak berimajinasi. Saya pikir memang ini fase atau proses yang harus kita alamin sih, keraguan gitu kan. Ya udahlah, memang itu human nature. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan kalian. Jangan malu-malu ya. Ayo dong, berikan masukan kalian, kata-kata kalian, tinggalkan jejak kalian ya. Karena ya buat masukan kita juga gitu ya. Jadi mana tahu kita bisa bertukar pikiran di dalam kolom komentar. Dan juga saya juga sering kalau malam saya akan baca-baca, saya akan like komentar-komentar kalian, masukan kalian. Saya akan responin teman-teman, karena itu adalah bagian apresiasi komentar kalian dan jadi masukan buat kita membuat video-video baru lagi gitu ya. Ya, saya percaya tanggapan kalian itu membangun ya, bukan menghujat gitu ya. Saya tahu subscribernya Sirait Media gitu ya. Jadi kolom komentar saya berikan, saya buka buat teman-teman ya, jangan malu-malu. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Itu aja dari saya teman-teman. Yang belum subscribe channel YouTube Sirait Media, tolong subscribe teman-teman, karena banyak lagi konten-konten kita yang akan terus kita perjuangkan, menyuarakan suara rakyat jelata. Itu aja dari saya. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.